Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jabal, NIM E100180311. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas presenter Geografi Regional, buku karangan Joseph Jacob, halaman 167 sampai dengan 169. Nah, pada buku ini saya akan membahas tentang bab 5.4 Geografi Ekonomi. Runtuhnya Uni Soviet secara dramatis mengubah politik global dan memiliki konsekuensi ekonomi yang luas. Faktanya adalah sistem ekonomi yang gagal menyebabkan negara raksasa itu perlahan mengalami kemunduran. Pada bab ini membahas peristiwa-peristiwa ekonomi yang mengarah pada dan setelah runtuhnya Uni Soviet dan kemudian berfokus pada ekonomi modern dari negara penerus terbesar Rusia. Nah, pada bab 5.4 Geografi Ekonomi ini akan dibagi menjadi beberapa poin-poin penting. Poin penting yang pertama yaitu tentang sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis adalah upaya untuk mempraktikkan ide-ide ekonomi dan sosial dari filsuf Jerman abad ke-19 Karl Marx. Menurut Marx itu, tema sentral dari sejarah modern adalah perjuangan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja industri. Nah, dia itu meramalkan bahwa eksploitasi pekerja oleh kapitalis akan menyebabkan pekerja memberontak, menggulingkan kapitalis, dan menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan alat-alat produksi ke negara buruh baru. Namun visi Marx tidak terwujud di manapun, tetapi dia memberikan pedoman bagi pemberontakan anti pemerintah dan sistem politik komunis di banyak negara. Dalam sistem ekonomi, sebuah agen di Moskwa bernama Gosplan merumuskan rencana nasional yang kemudian ditransmisikan ke bawah melalui birokrasi, hingga mencapai masing-masing pabrik, pertanian, dan perusahaan lain. Berikut adalah beberapa proses yang sulit dan tidak efisien. Yang pertama yaitu, para perencana di Moskow pada dasarnya dituntut untuk bertindak sebagai CEO dari korporasi besar, yang secara efektif akan mengelola ekonomi suatu wilayah yang lebih besar daripada Amerika Utara. Yang kedua, birokrasi perencanaan Soviet tidak memiliki pasar bebas, sehingga sistem menghasilkan barang yang tidak dibeli orang atau gagal menghasilkan barang yang orang ingin beli. Yang ketiga, Gosplan menyatakan target produksi secara kuantitatif daripada kualitatif, menghasilkan produk yang berlimpah tetapi substansial. Nah, setelah Perang Dunia II itu, Soviet mempertahankan pasokan bersenjata besar dan mengumpulkan persenjataan besar, senjata konvensional dan nuklir dalam perlombaan senjata melawan satu-satunya negara adikuasa lain di dunia, yaitu Amerika Serikat. Para petani dan pertanian mengalami masalah antara tahun 1929 dan 1933. Sekitar 2/3 dari semua petani di Uni Soviet dikumpulkan. Konsolidasi lahan pertanian dan desa secara individu menjadi lebih sedikit, tetapi komunitas yang lebih besar di pertanian seharusnya mengizinkan pemerintah untuk mengelola, memantau, dan mengindoktrinasi populasi pedesaan dan menyediakan layanan termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan listrik, dan lebih banyak lagi agar murah dan efisien. Petani swasta yang lebih makmur, yang dikenal sebagai kulak, terbunuh diasingkan dan dikirim ke kamp kerja paksa atau dibiarkan kelaparan. Para pemimpin Soviet tidak menyukai biaya-biaya ini, dan kolektivisasi benar-benar selesai pada tahun 1940. Akhirnya, pemerintah pada gilirannya beroperasi sebagai negara kesejahteraan kolektif, menyediakan pekerjaan yang dijamin, perumahan murah, pendidikan gratis, dan perawatan medis dan pensiun hari tua. Layanan sosial ini seringkali minim, tetapi di beberapa sektor cukup berhasil, seperti tingkat melek huruf naik dari 40% pada tahun 1926 menjadi 80% pada tahun 1959. Namun, status negara adidaya militer industri pada umumnya dicapai dengan mengorbankan konsumen Soviet yang kebutuhannya diremehkan dalam bidang metalurgi berat dan pembuatan mesin, pembangkit listrik, dan peralatan transportasi dan bahan kimia. Poin yang kedua yaitu akar ekonomi revolusi Rusia kedua. Kebebasan dan kemakmuran internal tidak menyertai status berpihak bagi warga negara Soviet. Aliran barang dan jasa surut pada tahun 1980-an. Ketika demonstrasi besar dan pemonggokan menggarisbawahi kemarahan publik terhadap sistem politik dan ekonomi yang meluncur cepat menurun. Pembenahan sistem ekonomi menjadi prioritas utama selama rezim Mikhail Gorbachev ini.
yang dimulai pada tahun 1985. Sementara itu, di semua publik, deklarasi kedaulatan dalam beberapa kasus kemerdekaan langsung menentang otoritas pemerintah pusat. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan sebagian besar negara lain mengakui kemerdekaan 3 republik, yaitu Baltik Estonia, Latvia, dan Lithuania. Disintegrasi kekaisaran telah dimulai. Di tengah-tengah kekaisaran yang runtuh, setelah gagal mengembalikan kemerosotan ekonomi, Gorbachev menghadapi sentimen yang tumbuh untuk membatalkan sistem komando dan bergerak secepat mungkin ke ekonomi yang berorientasi pasar. Penyebab reformis diperjuangkan oleh Boris Yeltsin, seorang advokat terkemuka gerakan cepat menuju ekonomi yang berorientasi pasar dan kontrol yang lebih besar oleh masing-masing negara atas sumber daya, perpajakan, dan urusan mereka sendiri. Hal-hal muncul pada Agustus 1991 ketika kudeta yang dilakukan oleh kelompok garis keras gagal. Yeltsin ini memperoleh status yang lebih baik dari penentangnya terhadap kudeta. Gorbachev mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala Partai Komunis dan mulai bekerja dengan Yeltsin untuk merekonstruksi tatanan politik dan ekonomi. Setelah kerajaan yang kuat dengan cepat dan diam-diam menghilang, digantikan oleh 15 negara independen yang dijuluki sebagai Revolusi Rusia Kedua. Poin terakhir yang penting yaitu membahas tentang periode pembangunan Rusia yang buruk, eksperimen yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengubah negara komunis kolosal menjadi benteng demokrasi pasar bebas yang terpisah menghasilkan hasil yang aneh dan seringkali tidak menguntungkan. Terutama di Federasi Rusia yang luas, akar tren ini terutama bersifat ekonomi dan menghasilkan kontrol harga dan mendorong privatisasi bisnis. Produk dan layanan dari sektor swasta telah tersedia selama era komunis, tetapi sekarang mereka menjadi pusat ekonomi. Hasil buruk bagi kebanyakan orang, mantan karyawan Partai Komunis membenci kehilangan pekerjaan dan hak istimewa mereka, mencetak uang untuk memenuhi kewajiban negara yang menyebabkan inflasi. Orang miskin yang hidup dengan pendapatan tetap berjuang untuk bertahan hidup dengan harga tinggi untuk kebutuhan dasar. Masyarakat berorientasi konsumen yang baru berkembang di sepanjang garis kelas. Akses ke barang dan jasa. Pilihan tidak lagi dilarang untuk warga negara biasa, seperti yang terjadi selama era komunis, tetapi harga begitu tinggi sehingga kebanyakan orang tidak bisa mengatakannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.